Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Cerex Media. Malam ini saya akan membahas sedikit dari bangsa lelembut di Pulau Jawa ya. Ini saya sekalian membaca bukunya ya, karena biar lebih afdol lah di ini, biar ada yang bertanggung jawab atas semua omongan-omongan saya. Kepercayaan orang kuno terhadap roh-roh alam dan kekuatan selain Allah Ta'ala menjadikan fantasi mereka melanglang buana, menciptakan tokoh-tokoh abstrak yang tak nyata namun menjadi nyata. Kita sadar bahwa di Indonesia mempunyai ratusan bahkan ribuan hantu dan jin. Ada yang sering kita dengar namanya dan juga ada juga nama ya ada juga nama-nama yang sudah mulai surut seiring berkembangnya zaman. Ini salah satu nama hantu tersebut yang mungkin ya jarang teman-teman dengar adalah Chandra Birawa. Jadi sosok Chandra Birawa ini adalah nama ajian milik Begawan Bagaspati dan Prabu Saliapati. Dengan ajian Cakra Birawa mereka dapat mendatangkan sebangsa jin buto yang kerdil. Dalam legenda pewayangan, jin kerdil ini berwujud asli naga yang mengerikan, yang tercipta dari longsongan sisik emas Batara Guru Antaboga yang kulitnya berganti. Jadi kulit naga tersebut berganti setiap 1000 tahun sekali. Namun karena kalah tanding melawan Begawan Bagaspati, akhirnya naga tersebut mengabdi kepadanya dan mewujudnya dirubah menjadi jin buto kerdil yang tak kasat mata. Jin kerdil ini sangat ditakuti dengan kesaktiannya. Ketika dia diserang dan dibunuh, secara otomatis tubuhnya akan membelah diri. Jadi misalkan dia itu satu orang ya, kalau misalkan diserang, dia mati, dia akan hidup lagi menjadi 2. Kalau dia diserang lagi, mati lagi, dia akan menjadi 4. Jadi musuh-musuhnya itu sudah kecapean duluan dan akhirnya kalah. Dan yang jin yang berikutnya adalah Nyai Tawang. Jadi Nyai Tawang ini kepercayaan Jawa kuno menganggapnya sebagai hantu penjaga dapur. Pasti kalian juga jarang mendengar ya salah satu hantu ini, karena kok masa ada sih hantu yang menjaga di dapur gitu kan. Jadi Nyi Yai Tawang ini wujudnya diyakini seperti nenek tua bermuka lebar. Wanita zaman dahulu sering memanggilnya Ni Yai Tawa untuk menjaga masakannya agar tidak gosong dan nyala api selalu stabil. Ini kalau dipikir-pikir kayaknya gimana ya, sosok hantu suruh ngejaga masakan dan api ya. Apakah dia bisa ngegoreng? Apakah dia bisa memasukkan api atau mengeluarkan apinya kan? Jadi agak di luar logika juga ya kalau ini ya Nyai Tawang ini ya. Di setiap malam Jumat hantu ini harus diberi sesaji berupa kembang dengan ritual menggosok peralatan dapur menggunakan boreh. Nah, boreh ini sebuah kembang yang dipakai kalau zaman sekarang itu dipakai untuk luluran, semacam pupur lah. Semacam pupur sebagai penghormatan atas kebaikannya. Sekali dalam setahun Nyai Tawang diberikan sesajen berupa makanan dalam suatu adat upacara. Di upacara di upacaran ini Nyai Tawang ditampilkan dengan bentuk sebatang tangkai dan batok kelapa yang dilukis seperti wajah manusia. Diberi bedak, kemudian boneka itu digoyang-goyang sambil disebut-sebut sebagai Nyai Tawang dan melanjutkan memakan sesajen yang diyakini bahwa Nyai Tawang ikut memakan bersama mereka. Nah, untuk sosok hantu yang satu ini mungkin sudah sangat tenar ya, karena ini sudah legend lah, ibaratkan masuk daftar hantu legend. Nyi Roro Kidul. Nah, untuk Nyi Roro Kidul ini kan banyak versi ya mengenai sosok misterius yang digadang-gadang sebagai penguasa laut selatan Pulau Jawa. Apapun versi ceritanya, yang jelas Nyi Roro Kidul adalah sosok hantu yang sangat disegani di seantero Pulau Jawa. Dia diyakini memiliki kerajaan yang besar di laut dan menjaga terkuat di Pulau Jawa.
Sampai-sampai nenek lampir ya, seorang mak lampir pun dia harus meminta restu kepada Nyi Roro Kidul. Masyarakat Jawa hingga saat ini masih melestarikan budaya sedekah laut untuk penghormatan sesaji Nyi Roro Kidul. Nah, kalau sedekah laut untuk di daerah kita itu namanya nadranan ya, untuk di daerah Cirebon Timur. Nggak tahu untuk di daerah kalian itu apa. Dengan maksud agar para nelayan diberikan keselamatan dan rezeki yang berlimpah saat melaut. Di Karangbolong pernah dibangun sesuatu ruangan khusus dan ditempatkan di dalamnya patung Nyai Roro Kidul yang diselimuti kain sutra. Di sanalah para nelayan memberikan sesaji untuk memohon keselamatan saat melaut. Orang yang terkena imbas perjanjian leluhurnya dengan jin yang mengaku sebagai Nyi Roro Kidul, maka anak cucunya akan diintai oleh jin laut tersebut. Sering melihat dalam mimpinya dia sedang berada di bawah lautan, tenggelam tapi bisa bernafas. Bermimpi sosok naga emas. Nah, kalau sosok naga emas itu adalah pengawalnya Nyi Roro Kidul ya. Dan bermimpi didatangi oleh wanita cantik lengkap dengan kemben hijau dan mahkota berhiaskan bunga melati di atasnya. Dan sosok hantu berikutnya adalah Kumbala Geni. Nah, kalau untuk Kumbala Geni mungkin hanya segelintir orang ya yang tahu sosok makhluk tersebut. Nah, saya ceritakan itu Kumbala Geni dipercaya sebagai jin yang sangat disenangi oleh Nyi Roro Kidul. Dia ditakuti sebagai jin yang menagih janji kepada orang-orang yang mengadakan akad perjanjian dengan Nyai Roro Kidul. Jadi Kumbala Geni pula yang sering mendatangi anak cucu keturunan dari orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan Nyai Roro Kidul untuk dijadikan serikat baru. Wah, ini berarti apa ya? Untuk dijadikan serikat baru mungkin untuk dijadikan pengikutnya ya, untuk dijadikan pengikut terbaru. Jadi dari kakek, bapak sampai ke dianya terus keturunan dia gitu loh, mungkin untuk dijadikan pengikut barunya Nyai Roro Kidul. Nah, yang selanjutnya itu adalah Ki Jalu Rowo Welang. Nah, ini juga Ki Jalu Rowo Welang dikisahkan itu adalah sosok jin yang digambarkan berwujud siluman ular berkepala manusia. Dia adalah jin yang mengklaim dirinya berkuasa di wilayah jembatan Gondolayu di sebelah timur Tugu, Yogyakarta. Menurut kisah yang beredar, ketika jembatan ini dibangun oleh kolonial Belanda, Ki Jalu Rowo Welang meminta tumbal sepasang kekasih yang baru menikah. Maka pada tanggal 5 November 1871 sekitar pukul 12 siang, ada kedua pengantin yang konon namanya adalah Ratmi dan Ngatino dikubur hidup-hidup di dasar pondasi jembatan tersebut. Perjanjian dengan siluman terlaknat ini dimaksudkan agar jembatan ini kokoh dan orang-orang yang melintasnya diberikan keselamatan. Namun tidak ada perjanjian setan yang abadi. Siluman ini akan terus-menerus meminta tumbal setiap 100 sampai 300 tahun sekali. Nah, makanya untuk teman-teman semua jangan pernah mengadakan perjanjian dengan setan ya, karena setan itu tidak bisa dipegang janjinya. Jadi lebih baik kita berserah diri kepada Allah. Jangan percaya dengan janji-janji setan karena itu janjinya semua bullshit atau omong kosong. Nah, hantu ini nih yang mungkin sangat-sangat tenar ya di golongan kita. Khususnya katanya hantu yang paling cantik di daerah lah. Itu adalah kuntilanak. Kuntilanak adalah sosok hantu yang sangat fenomenal dan populer namanya hingga saat ini. Dia diyakini sebagai jin yang berwujud sosok wanita dengan jubah putih dan rambut panjang yang terurai hingga ke tanah. Berarti kuntilanak rambutnya bermeter-meter kali ya kalau dia sedang duduk di atas pohon ya. Masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa kuntilanak sering mengganggu bayi yang baru lahir. Nah, kalau ini kayaknya, kalau menurut saya pribadi, itu kuntilanak yang orang-orang menyimpang gitu loh ya. Dia tidak diberi sesajen layaknya hantu-hantu momok lainnya. Namun para bayi menyuruh ibu bersalin menggunakan peniti dan membawa gunting untuk perlindungan dari gangguan kuntilanak. Nah, kalau untuk gunting, peniti dan yang lain-lain kayaknya itu sudah termasuk adat ya. Kalau adat orang Jawa itu kebanyakan seperti itu.
Buktinya di luar negeri kan orang hamil biasa-biasa aja ya, atau di daerah-daerah lain juga. Kayaknya khusus untuk di Pulau Jawa ini nih. Nah, ada lagi hantu lampor. Ada beberapa versi keyakinan tentang wujud hantu lampor. Sebagian mengatakan bahwa lampor adalah arwah prajurit gentayangan. Dia berbentuk seperti prajurit kerajaan zaman dahulu. Kemunculannya ditandai dengan suara gaduh yang menyerupai iring-iringan kereta kuda. Konon lampor diyakini sebagai arwah prajurit laut selatan yang sedang menuju ke Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Sebagian yang lain menggambarkan sosok lampor seperti wujud seorang laki-laki yang terbang di udara dan berkepala banteng. Wih, berarti laki-laki berkepala banteng keren lah ya. Dia sosoknya bagus lah ya. Lampor diyakini hadir bersamaan dengan suara geluduk di langit yang kemudian disusul dengan cuaca buruk, berawan dan banjir. Memedi jenis udara ini diyakini dapat mengumpulkan dan menumpuk awan menjadi satu yang dapat mencurahkan hujan lebat, badai dan membawa banjir bandang. Berarti apakah kalau setiap kita di Indonesia khususnya ya, kalau ada banjir atau apa, apakah ini ulah si lampor apa tidak ini? Karena menurut saya itu udah alam ya, udah. Di lampor juga diyakini dapat membuat seorang wanita yang hamil menjadi keguguran atau melahirkan sebelum waktunya. Oleh karena itu, para wanita Jawa kuno yang sedang hamil akan bersembunyi di bawah kolong saat cuaca buruk. Mereka beranggapan bahwa dengan cara itulah lampor tidak akan menggugurkan kandungan mereka. Ketika lampor datang, penduduk satu desa akan membunyikan kentongan atau membunyikan peralatan yang nyaring bunyinya. Mereka yakin bahwa dengan cara itulah lampor akan terusir dan tidak akan menurunkan cuaca yang buruk. Sebelumnya saya minum dulu ya. Saya minum dulu karena haus, karena haus. Ada lagi nih hantu yang mungkin sangat fenomenal juga. Hantu Nyi Blorong. Nah, Nyi Blorong ini berwujud ular raksasa dengan tubuh bagian atas berbentuk wanita yang cantik jelita dengan kemben hijau. Blorong sering didatangi oleh orang-orang yang mencari pesugihan. Siapa saja yang mencari pesugihan melalui jasa Nyi Blorong, maka ia harus mempersiapkan tumbal nyawa untuknya. Wah. Ya Allah, kejam sekali ya orang yang melakukan pesugihan itu ya. Nah, ini jin yang berbentuk api, pasti kalian paham ya saya bicara apa, jin yang berbentuk api. Tidak ada lagi Banaspati ya. Saya akan ngebahas Banaspati sekarang. Masyarakat Jawa Tengah pasti tidak asing dengan istilah Banaspati. Hantu yang terkenal dalam wujud manusia api, tubuhnya merah menyala, posisinya ngejengking berarti gini ngejengking ya, dan berambut api. Selain menyerupai manusia, Banaspati diyakini sering mewujudkan bola. Jadi dia itu mungkin kalau terbang bola api ya, seperti bola. Dia akan terbang rendah di malam hari untuk mencari mangsa manusia dan dihisap darahnya. Banaspati yang paling populer adalah jenis Banaspati geni. Geni itu bahasa Jawa ya, yang bahasa Indonesia artinya itu api. Namun ada pula Banaspati banyu, itu berarti Banaspati air. Banaspati tanah dipercaya tinggal di daerah hutan. Dia akan mengincar korban yang kakinya tidak menapak tanah secara langsung. Oleh karenanya banyak orang Jawa zaman dahulu yang berpergian tanpa alas kaki saat melintas hutan di malam hari. Adapun Banaspati banyu, mereka tinggal di area sungai atau rawa-rawa. Makhluk ini mengincar orang yang mandi di sungai untuk kemudian ditenggelamkan dan dihisap darahnya. Mungkin kalau di daerah saya itu namanya apa ya? Ada seperti Banaspati, cuman yang itu kalau di daerah saya itu seperti tikarnya orang meninggal ya. Orang Jawa kuno biasa menggunakan kapur sirih untuk menakut-nakuti dan mengusir Banaspati yang hendak mengganggu. Nah, untuk yang terakhir kayaknya ya, untuk terakhir yang dalam pembahasan saya itu adalah Jin Gondorwo, momok para wanita. Ini Jin Gondorwo yang apa ya, suka sekali dengan wanita-wanita cantik kayaknya ya. Berkat cucuk mak lampir, Grandong, akhirnya Gondorwo menjadi nama hantu yang sangat populer di seluruh Nusantara. Popularitasnya semakin menjadi dengan kehadiran Tebo apa Tebo ini, si anak Gondorwo yang sangat masyhur di era 90-an.
Menurut kepercayaan masyarakat Jawa secara turun-temurun, Gondoruo adalah sejenis memedi hantu hutan atau kebun yang dapat menampakkan diri dalam beberapa bentuk dan rupa. Di siang hari, Gondoruo sering mewujudkan diri menjadi burung elang, harimau, buaya, dan beberapa hewan buas yang dijauhi manusia. Adapun di malam hari, makhluk tersebut digambarkan suka menampakkan diri seperti wujud manusia, berperawakan tinggi besar dan kekar, berbulu seperti kera dan berkulit hitam kemerahan. Kehadiran Gondoruo disertakan kita ditandai dengan bau-bau seperti ketela bakar atau kentang rebus. Tak hanya itu, Gondoruo juga sering usil dan dengan memindahkan barang-barang dari tempatnya, mengetok pintu rumah malam-malam, melempari atap dengan batu, meniup lampu, memadamkan listrik, menyolek-nyolek penghuni rumah, dan bahkan menggoyang-goyangkan tempat tidur saat penghuni rumah sedang terlelap. Gondoruo sering dimintai tolong oleh manusia untuk pesugihan, menjaga kebun dari maling, serta dimintai petunjuk nomor togel. Nah, untuk yang suka nomor togel jangan pernah minta sama Gondoruo ya, ini bahaya masalahnya. Sebenarnya Gondoruo bukanlah nama hantu yang baru. Di Jawa khususnya Gondoruo sudah sangat populer sejak lama karena sosoknya menjadi momok bagi para wanita yang sering ditinggal pergi suaminya. Banyak cerita di kalangan masyarakat tentang seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya dinas keluar kota. Ketika suaminya sudah pergi, tiba-tiba ada sosok yang sangat mirip suaminya dengan parfum dan bau tubuh yang sama kembali pulang. Gondoruo yang menyamar biasanya akan mencari-cari alasan agar mangsa wanita percaya dan terhipnotis. Biasanya dia akan meminta dipijat dengan alasan tidak enak badan atau meriang. Wanita yang tak mengerti siapa sosok yang bersamanya saat itu tentu tidak menaruh curiga sedikit pun. Sehingga saat wanita itu memijat tubuh suaminya, tiba-tiba dia seperti terkena pelet tingkat tinggi sehingga terangsang kuat. Akhirnya terjadilah hubungan intim antara Gondoruo dengan wanita tersebut. Menurut kepercayaan kuno, Gondoruo yang terikat akad perjanjian dengan manusia sangat gemar memilih anak cucu majikannya yang berkelamin perempuan. Dia akan tinggal dan bersemayam di rahim wanita yang membuat gairah seksnya sangat tinggi dan tak terkendali. Ciri utamanya wanita itu akan sering sekali mimpi digauli dengan seorang laki-laki yang sangat tampan. Adapun tubuhnya akan gemuk menggelambir karena ulah setan laknat itu. Lalu apa solusinya? Insya Allah kita akan rincikan jawabannya di bahasan selanjutnya. Nah, ini bagaimana solusinya mengenai tentang Gondoruo tersebut? Insya Allah nanti saksikan di channel di video selanjutnya ya. Kita saksikan di video selanjutnya. Nanti insya Allah kita di situ akan bahas mengenai Gondoruo. Demikian pembahasan tentang nama-nama lembut Jawa yang mungkin masih banyak lagi ya yang belum saya ceritakan. Ini hanya sepenggal kisahnya, nanti selanjutnya di video yang akan kita upload. Kita akan bahas lebih tuntas lagi mengenai Gondoruo dan bangsa-bangsa lembut lainnya. Terima kasih sahabat CRX Media. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel CRX Media. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.